Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dari Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis 2020 dengan NIM 2001832. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan udara untuk menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah meteorologi. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian tekanan udara. Tekanan udara ialah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Pada prinsipnya, tekanan udara sama saja seperti tekanan pada zat cair. Tekanan udara di puncak gunung akan berbeda dengan sebuah tekanan udara di pantai. Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin kecil, yang mengakibatkan pada gaya gravitasi partikelnya juga kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu penjelasan sedikit tentang tekanan udara. Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Torricelli pada tahun 1643 menciptakan barometer air raksa. Karena barometer air raksa tidak mudah dibawa kemana-mana, dapat menggunakan barometer aneroid sebagai penggantinya. Satuan hitung tekanan udara adalah milibar, sedangkan garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama disebut isobar. Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut juga dapat diukur dengan menggunakan barometer. Barometer aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat dinamakan juga altimeter, yang biasa digunakan untuk mengukur ketinggian kapal udara yang sedang terbang. Nah, selanjutnya yaitu jenis tekanan udara. Yang pertama itu ada barometer air. Barometer air itu ada dua jenis. Yang pertama adalah barometer air raksa, dan yang kedua itu barometer air biasa. Nah, barometer air raksa itu salah satu jenis alat ukur yang digunakan oleh Torricelli. Pada barometer air raksa terdapat sebuah skala yang menunjukkan pada tekanan udara dalam cmhg. Ya. Barometer air yaitu jenis alat tekanan yang pertama kali dibuat oleh Otto von Guericke. Prinsip kerja barometer ini sama dengan barometer air raksa. Perbedaannya terletak pada zat cair pengisi barometernya, yaitu air biasa. Nah, jenis tekanan udara, jenis-jenis alat tekanan udara yang kedua yaitu barometer aneroid. Jenis alat ini ialah terbuat dari logam. Barometer aneroid juga berukuran kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Barometer aneroid terdiri atas sebuah kotak logam yang berisi udara dengan tekanan udara yang sangat rendah. Barometer ini biasanya digunakan oleh para penerbang dan pendaki gunung. Nah, setelah kita belajar tentang alat-alat pengukur tekanan udara, sekarang kita belajar cara kerja alat-alat tersebut. Nah, cara kerja alat barometer air yang pertama yaitu alat diposisikan dengan tegak menggunakan bantuan reservoir yang terlebih dahulu diisi dengan air raksa. Selanjutnya bagian tabung yang kosong akan menghasilkan efek vakum. Dan yang ketiga, proses pengukuran tekanan udara akan dimulai saat air raksa menunjukkan pergerakan. Nah, pergerakannya yaitu apabila air raksa lebih berat dibandingkan tekanan udara di luar, maka level air raksa dalam tabung akan mengalami penurunan. Atau yang kedua yaitu apabila tekanan air raksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar,
maka akan mengalami kenaikan level dalam tabung. Nah, cara kerja barometer aneroid yaitu pertama, strip pada kedua sisi lempengan logam aneroid dihubungkan ke aliran listrik, sebab jenis ini memiliki bentuk berupa cakram tipis dari logam. Selanjutnya, pembacaan tekanan udara terjadi apabila terjadi variasi jarak antara dua strip pada lempengan logam. Apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut menguai atau menyusut. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian dan lain-lain, sekarang kita akan coba menghitung atau membahas tentang soal tekanan udara. Yang pertama akan saya bahas yaitu rumus tekanan udara. Rumus tekanan udara yaitu H sama dengan 760 dikurangi X dikali 10. Dalam keterangan, H yaitu ketinggian suatu tempat dan X yaitu tekanan tempat tersebut. Selanjutnya yaitu kita langsung bahas soal tentang tekanan udara ini. Contoh soalnya yaitu Badrun mendaki suatu gunung hingga puncaknya. Bila sikap barometer raksa di puncak gunung tersebut yaitu 55 cm Hg, berapakah ketinggian gunung yang akan didaki? Nah, yang diketahui yaitu tekanan udara 55 cm. Yang ditanyakan yaitu tinggi gunung terhadap permukaan laut. Jawabannya yaitu kita itu mencari H. Jadi H sama dengan 76 dikurangi 55 sama dengan yaitu 21 cmHg. 21 langsung dikali 10 atau 100. Jadi yang hasilnya jadi 2100 meter. Jadi tinggi gunung tersebut adalah 2100 meter di atas permukaan laut. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Saya ucapkan selamat belajar. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.